Ada satu surat pendek dalam Al-Quran yang bila dibaca hanya kurang dari 2 menit, namun pahala yang terkandung di dalamnya mampu menerangi perjalanan hidup seseorang, melapangkan rizkinya, menenangkan hatinya, menjaga keluarganya, hingga menjadi jalan pembuka menuju surganya. Hanya 4 ayat, namun keutamaannya bagaikan lautan yang tidak bertepi, yaitu surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 12 keutamaan besar bagi siapa saja yang rutin membaca surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, tempat seluruh hati kembali dan bersandar kepadanya. Sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, sempatkan menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan bacaan sholawat barusan, Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Dan jangan lupa tuliskan doa serta harapan Anda, agar kita bisa aminkan bersama, dan semoga menjadi sebab doa tersebut lebih cepat dikabulkan. Insya Allah. Surat Al-Ikhlas adalah ringkasan dari akidah tauhid. Di dalamnya, terkandung penegasan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak bergantung pada siapapun atau apapun, dan segala sesuatu di alam semesta ini bergantung sepenuhnya kepadanya. Para ulama menyebutnya sebagai sepertiga Al-Quran, karena hanya dengan memahami surat ini, kita sudah memegang inti dari ajaran tauhid yang agung. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW sangat sering membacanya dalam sholat, baik fardu maupun sunnah, dalam sholat witir, zikir harian, dan dalam setiap kesempatan ibadahnya. Dan dari kemuliaan ini, para ulama menyimpulkan banyak keutamaan bagi siapa saja yang membiasakan membaca surat ini. Mari kita bahas satu persatu, agar hati kita semakin yakin dan merasakan manfaatnya. Lalu apa saja keutamaannya? Berikut ini adalah 12 keutamaan besar bagi siapa saja yang membiasakan membaca surat ini dengan hati ikhlas. Keutamaan pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits Sahih Al-Bukhari meriwayatkan, ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Katakan padanya bahwa Allah mencintainya." Para ulama menjelaskan, seseorang dicintai Allah karena ia mencintai tauhid dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam surat ini. Artinya, cinta kepada surat Al-Ikhlas berarti cinta kepada Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan dijaga, hatinya dikuatkan, dan ia selalu dekat dengan rahmat Allah. Keutamaan kedua adalah pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Selain itu, hadits Sahih Bukhari dan Muslim menyebutkan, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Namun ingat, ini tidak menggantikan kewajiban membaca Al-Quran secara keseluruhan, tetapi menunjukkan agungnya nilai tauhid yang terkandung di dalamnya. Hikmahnya, Allah akan memudahkan hambanya yang terlalu sibuk agar tetap mendapatkan pahala besar hanya dengan beberapa ayat yang mulia ini. Keutamaan ketiga adalah menjadi sebab masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah menghadap bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mendengar seorang lelaki sedang membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian beliau bersabda, 'Wajiblah.' Aku pun bertanya, 'Wajib apa wahai Rasulullah?' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Wajib masuk surga.'" Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat membacanya dengan hati ikhlas dan memahami makna tauhid. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa surga Allah diberikan kepada hamba yang memurnikan iman dan membiasakan amal kebaikan. Keutamaan keempat adalah melapangkan rezeki dan keberkahan hidup. Sahabatku, rezeki seseorang sangat berkaitan dengan keimanan dan tauhidnya.
Semakin kuat tauhid di dalam dirinya, maka semakin mudah Allah melapangkan pintu rezekinya. Para ulama menjelaskan, membaca surat Al-Ikhlas membangun tawakal, dan tawakal mengundang kecukupan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, "Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Maka, membaca surat Al-Ikhlas sambil berikhtiar akan membuka jalan keberkahan dalam hidup. Keutamaan yang kelima adalah dijaga dari keburukan dan gangguan. Surat Al-Ikhlas termasuk dalam rangkaian zikir perlindungan bersama surat Al-Falaq dan An-Nas. Para ulama menyebutnya Al-Mu'awwizat atau surat-surat perlindungan. Membaca surat Al-Ikhlas menumbuhkan perisai penjagaan Allah, sehingga hati, keluarga dan rumah tangga lebih terjaga dari gangguan dan segala keburukan. Keutamaan yang keenam adalah menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Tauhid adalah obat hati, dan surat Al-Ikhlas menegaskan bahwa segala urusan hanya Allah yang mengatur. Siapa saja yang rutin membacanya, hatinya lebih tenang dalam menghadapi masalah, tidak mudah gelisah, sedih atau putus asa, karena keyakinannya kepada Zat yang Maha Mengatur. Keutamaan yang ketujuh adalah pahala yang terus mengalir sebagai amalan sunnah. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat sunnah, baik sholat witir, qobliyah, maupun ba'diyah. Siapa yang mengamalkannya mengikuti sunnah, insya Allah akan mendapatkan pahala yang terus mengalir seperti amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang kedelapan adalah menghapus dosa-dosa kecil. Berdasarkan kaidah fikih, amal solih akan menghapus kesalahan. Membaca surat Al-Ikhlas termasuk amal besar karena memuji dan mentauhidkan Allah. Membacanya dengan hati sadar mampu membuka pintu ampunan bagi dosa-dosa kecil dan membersihkan jiwa dari kelalaian sehari-hari. Keutamaan yang kesembilan adalah menguatkan keteguhan hati dan mental spiritual. Orang yang memahami surat Al-Ikhlas tidak mudah takut, sedih, atau iri hati. Tauhid yang kuat membentuk jiwa yang matang, lapang, dan tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Surat Al-Ikhlas menciptakan keyakinan bahwa rizki, takdir, dan pertolongan hanya datang dari Allah, sehingga hati selalu mantap dan yakin. Keutamaan yang ke-10 adalah dicintai malaikat. Malaikat sangat mencintai orang yang memuji Allah, bertasbih, dan mentauhidkannya. Surat Al-Ikhlas adalah surat pujian yang paling ringkas dan sempurna, sehingga rumah yang dibacakan surat Al-Ikhlas menjadi tempat yang disukai malaikat dan dijauhi syaitan. Ini menunjukkan betapa bacaan sederhana memiliki dampak spiritual yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu keutamaan ke-11 adalah menjadi sebab terkabulnya doa. Tauhid merupakan ruh dari doa. Semakin murni tauhid seorang hamba, semakin kuat doa itu naik ke langit. Para ulama mengatakan, doa tanpa tauhid seperti jasad tanpa ruh. Maka membaca surat Al-Ikhlas sebelum doa membuat hati lebih yakin, lebih khusyuk, dan doa lebih mudah dikabulkan Allah. Dan keutamaan terakhir adalah menjadi cahaya di dunia, kubur, dan hari kiamat. Hadis-hadis tentang amalan soleh menyebut bahwa amal yang dilakukan dengan ikhlas menjadi cahaya. Tauhid adalah cahaya paling agung, dan membaca surat Al-Ikhlas memperbesar cahaya iman yang menerangi kubur dan perjalanan menuju surga. Bayangkan betapa kuatnya pengaruh bacaan sederhana ini dalam hidup dunia dan akhirat. Sahabat, begitu besar keutamaannya, namun semuanya harus diiringi dengan usaha nyata. Membaca surat Al-Ikhlas tidak menggantikan kerja keras dan ikhtiar, tetapi menguatkan iman dan membuka pintu keberkahan bagi setiap langkah hidup kita. Setelah kita memahami begitu banyak keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, penting untuk diingat bahwa keutamaan ini harus selalu diiringi dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya membaca surat Al-Ikhlas tanpa bekerja keras, tanpa memperbaiki diri, atau tanpa berusaha mencari rezeki yang halal. Amalan memang memperkuat iman dan ikhtiar nyata memperkuat kehidupan,
sehingga keduanya harus berjalan bersama, saling melengkapi, agar kita mendapatkan keberkahan yang hakiki dari Allah. Dengan begitu, bacaan kita menjadi sarana, usaha kita menjadi jalan, dan hati kita menjadi tenang, karena segala sesuatu kita serahkan kepada Allah, sambil tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Mari kita tutup kajian ini dengan doa yang penuh harap, agar membawa keberkahan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Esa, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Terangi hati kami dengan cahaya tauhid dan lapangkan rezeki kami dengan keberkahan yang Engkau anugerahkan. Jaga keluarga kami, lindungi kami dari segala keburukan, dan wafatkan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami yang telah menuntun kami kepada ilmu dan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat, menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.